agendanya ke Polda mungkin ada apa Pak De? Oh ya, backlight seperti ini. Ya Pak De. Ada backlight. Sebentar. Aduh. Setelah menyambangi KPAI, Musi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Tak hanya Ahmad Dhani, Al-Ghazali dan Mulan Jamila hadir untuk mendampingi. Bahkan awalnya yang akan melaporkan adalah Al-Ghazali. Namun mengingat SF adalah anak dari Ahmad Dhani, maka Dhanilah yang menjadi pelapor. Dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Gitu. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi bahasanya itu gimana Pak? Jadi itu menurut dia kan. Jadi tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi. Berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Sebelumnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya juga mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan hasil putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan anaknya M. Kerry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Kerry lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Kerry menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Kerry diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 280 triliun rupiah. Kerugian bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena itu saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim Damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Meet and Greet Sound the Ship yang digelar MNC Licensing bekerjasama dengan Future Fast dan Hub Life Taman Anggrek Residence, Jakarta Barat, disambut penuh keceriaan oleh anak-anak. Mereka bermain, bernyanyi, dan menari bersama dengan tokoh karakter kartun Sound the Ship dan temannya Bitzer. Kegiatan bertajuk Sound the Ship Family Summer Holiday ini untuk mengisi masa liburan sekolah yang digelar hingga tanggal 20 Juli 2025. Harapannya semoga ini bisa jadi pembuka kita untuk bekerja sama antara MNC Licensing dengan Hub Life Taman Anggrek Residence untuk memberikan keceriaan, keseruan kepada pengunjung-pengunjung Hub Life, karena MNC kita menghandle karakter bukan hanya Sound the Ship, tapi kita menghandle banyak karakter lainnya seperti ada Bima, Kiko, dan lain-lainnya. Ini anak-anak happy banget sih bisa dancing bareng, terus meet and greet, terus ada activity lainnya juga sih di Hub Life selain ini ya. Aku harap sih setiap kali liburan atau ada event-event itu dibikin lebih menarik buat anak-anak atau family sih. Di masa liburan sekolah, karakter animasi asal Inggris Sound the Ship yang biasanya hanya tayang setiap hari Sabtu di MNC TV, kini juga menghibur para penggemarnya dengan tayang setiap hari di stasiun televisi kesayangan Anda, GTV. Dari Jakarta, Nata Arman Laksana, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Kobaran api melahap bangunan rumah di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api merambat ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 2 rumah dan 6 warung. Akibatnya penghuni kontrakan yang sudah mulai berjualan makanan tak bisa menyelamatkan dagangannya. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. 13 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Diduga api berasal dari kompor gas yang meledak saat digunakan untuk memasak. Terjadi kebakaran disebabkan oleh salah satunya karena kompor. Ya, ini kebetulan ibunya memasak, kemudian ditinggal sama dugaannya seperti itu untuk awal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Maling woi! Maling woi! Datang lagi kawan! Aksi perompakan yang dilakukan sejumlah pemuda di kapal MT Phoenix Crown yang sedang berlabuh di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Angkatan Laut udah aku telepon kawan aku. Enak.
Pelaku naik ke atas kapal secara ilegal dengan memanfaatkan rantai jangkar kapal dan mengambil beberapa barang. Mereka menggasak 30 kaleng cat. Para pelaku memanfaatkan waktu kapal dalam masa perbaikan dan diduga sudah mengincar sebelumnya. Hingga kini petugas masih memburu para pelaku, sementara kaleng cat hasil curian telah ditemukan dan diserahkan kembali ke pemiliknya. Petugas pun mengimbau kru kapal untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kapal sandar dan berlabuh. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Mana baru lu ngaku orang sini katanya tuh ke dia. Awalnya. Hei. Cari orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang bukan mobil lu. Lu ngotorin kampung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Januar Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Pukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua melotot. Assalamualaikum. Siapa? Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan. Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta, terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta, terus ada yang 4 juta juga, berarti 22 juta. Belum, masih banyak Pak korban lainnya. Kini, dugaan kasus penipuan tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Next Hotel Yogyakarta, Hotel Bintang 4 bagian dari MNC Land ini sukses menggelar wedding showcase dan wedding organizer gathering bertema Sasmi Taning Asmara atau Jejak Cinta. Next Hotel Wedding Showcase tak hanya menjadi wadah pertemuan bagi para pelaku bisnis penyedia jasa pernikahan. Ajang ini juga menghadirkan berbagai promosi pernikahan menarik untuk pasangan yang ingin menggelar hari bahagianya di Next Hotel Yogyakarta. Pada event yang mengusung konsep tradisional namun tetap elegan dan romantis ini, para vendor pernikahan dan tamu undangan disuguhi sajian menu andalan dari chef Next Hotel Yogyakarta dengan menu beragam, mulai tradisional hingga modern. Kami yakin para pasangan punya impian pernikahan masing-masing, dan di sini kami ingin menawarkan Next Hotel Yogyakarta sebagai venue terbaik, mulai dari indoor atau outdoor yang bisa jadi pilihan buat para pasangan mengadakan wedding di sini. Wedding Showcase di tahun 2025, serta kami mengundang para wedding organizer di Yogyakarta, sekalian gathering sekalian, dan kami mengusung dengan konsep tradisional yaitu Sasmi Taning Asmara dengan konsep tradisional. Dengan fasilitas lengkap, lokasi strategis, serta layanan profesional, Next Hotel Yogyakarta hadir sebagai solusi pernikahan praktis, indah, dan bermakna. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa JTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan JTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.